Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengajak sobat semua untuk berkeliling di lingkungan rumah Abah Jajang. Saya berkunjung ke rumah Abah Jajang ini pada tanggal 19 dan 20 Juli 2025. Jadi saya menginap di salah satu homestay yang masih dalam kawasan rumah Abah Jajang. Saya mengajak keluarga saya juga untuk bersama-sama mengenal lebih jauh rumah Abah Jajang yang sempat viral di tahun 2022 lalu dan puncaknya di 2023 kemarin. Dalam video ini, saya ingin memperlihatkan secara visual semangat ekowisata di desa ini yang semakin tumbuh dan berkembang. Hal tersebut berkat peran dari warga masyarakat yang guyup serta peran dari pejabat daerah bahkan provinsi yang selalu meramaikan lokasi ini baik di sosial media maupun berkunjung langsung ke lokasi. Selain itu, peran konten kreator yang selalu membuat konten-konten kreatif wilayah ini dengan berbagai sudut pandang mereka, sehingga lingkungan wisata di rumah Abah Jajang dan sekitarnya semakin membuat orang penasaran untuk datang berkunjung. Rumah Abah Jajang terletak di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, atau lebih dikenal dengan sebutan Cianjur Selatan. Di Kecamatan Pasir Kuda khususnya, daerah ini dianugerahi dengan banyak curug-curug besar. Salah satu yang terdekat dengan rumah Abah Jajang adalah Curug Citambur. Saya akan buat video khusus mengenai Curug Citambur di kesempatan berikutnya. Kali ini saya akan bahas khusus untuk rumah Abah Jajang dan semangat ekowisatanya yang semakin tumbuh. Tentunya kesadaran desa wisata ini mengangkat pendapatan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar. Ini bisa menjadi contoh bagi desa lain yang memiliki potensi ekowisata, sekalipun mungkin desa lain tidak memiliki curug, tapi bisa menonjolkan sisi lain di desanya, seperti berjalan menyusuri persawahan dan perkebunan atau hutan resapan, sambil ngeliwat di tengah sawah atau tengah hutan wisata. Di lingkungan rumah Abah Jajang, tepatnya di Desa Karangjaya, saat ini sudah memiliki banyak homestay yang dibangun. Ini adalah bukti bahwa warga setempat bersemangat menumbuhkan desa wisata dan mempertahankan kearifan lokal daerahnya dengan tetap melestarikan area persawahan dan perkebunan di sekitar. Jadi, jika sobat ingin berkunjung dan menginap di tempat ini, jangan khawatir. Banyak homestay yang bisa dijadikan tempat bermalam. Harga homestay pun bervariatif, mulai dari Rp200.000 per malam hingga Rp1.400.000 per malam. Harga Rp200.000 per malam itu untuk tipe kamar kecil, cukup untuk 2 orang. Jika sobat mengajak keluarga, bisa ambil yang ada kamar mandi di dalam. Itu sekitar Rp400.000. Yang saya tempati itu di harga Rp400.000 dengan kamar mandi di dalam. Harga tersebut berlaku saat hari libur atau weekend. Jika sobat datang lebih dari satu keluarga, bisa cari tipe kamar besar yang menyediakan 2 atau 3 kamar. Homestay atau villa ini di harga mulai dari Rp1.400.000 ke atas. Khusus untuk villa yang satu ini, sebaiknya bisa untuk menjaga privasi, karena menaruh CCTV di pintu kamar itu kurang membuat nyaman bagi yang menyewa. Sekalipun CCTV dihadapkan ke halaman, tapi letaknya bisa membuat pembicaraan orang terdengar. Jika ada hal yang berhubungan dengan pengawasan antara kru di lapangan dan pemilik properti, sebaiknya CCTV diletakkan agak jauh, seperti di teras halaman yang menghadap ke villa. Sekalipun ini masih kurang privasinya juga ya, tapi setidaknya tidak di atas pintu memasangnya. Sawah-sawah yang berada di lingkungan rumah Abah Jajang ini, di samping sebagai lahan produktif, juga menambah kesan asri pedesaan. Dari kejauhan, Curug Citambur terlihat sangat indah, bersama dengan tebing tinggi dan perbukitan di sekitarnya. Jam 7 pagi, para petani sudah mulai sibuk dengan lahan garapannya masing-masing. Untuk harga makanan di sini relatif terjangkau. Saya memesan 3 porsi makan untuk keluarga hanya dikenakan biaya Rp75.000 dan penyajiannya dengan bakul nasi, lalapan dan sambal.
Juga dikasih minum teh hangat gratis dan air termos bagi yang ingin menyeduh kopi saset bawaan sendiri. Ini suasana malam hari di lingkungan rumah Abah Jajang. Udara akan semakin dingin antara pukul 7 hingga 10 malam. Semakin malam menjelang pagi, udara akan semakin lebih dingin lagi. Jadi jangan lupa perbekalan pakaian hangatnya, seperti jaket, selimut, dan kaos kaki. Bagi sobat yang ingin berkunjung ke rumah Abah Jajang, berikut ini informasi rute jalannya. Saya akan mengawali rute dari perempatan Lampu Gentur, Kota Cianjur. Jadi bagi sobat yang dari arah Jakarta atau Bandung Barat bisa mencapai titik ini terlebih dahulu. Dari arah Puncak menuju Cianjur atau dari Jakarta menuju Cianjur, di perempatan Lampu Gentur, sobat ambil kanan. Kemudian lurus terus hingga bertemu dengan Tugu Pandanwangi. Di Tugu Pandanwangi ini, sobat ambil arah ke kiri. Terus lurus lanjut menuju ke Pasir Hayam. Di pertigaan ini, sobat lurus terus rada nganan untuk terus ke Pasir Hayam. Setibanya di perempatan Pasir Hayam ini, sobat terus lurus untuk mengambil arah ke Cibeber. Berhati-hati di sini ya sobat, karena ada mesin tilang elektronik di kiri jalan. Bagi kalian yang mengendarai motor, wajib memakai helm. Bagi yang mengendarai mobil, wajib mengenakan sabuk pengaman. Kita akan terus lurus menuju Cibeber. Perjalanan dari terminal Pasir Hayam ini menuju ke Imah Abah Jajang masih lumayan jauh. Jarak dari sini sekitar 79 km atau jika ditempuh dengan motor bisa mencapai 2,5 jam. Jika dengan mobil bisa sekitar 3 jam. Setibanya di Kecamatan Cibeber, sobat sudah berada di jalur yang tepat. Jarak dari Cibeber menuju rumah Abah Jajang masih sekitar 68 km atau jika ditempuh dengan motor masih sekitar 2 jam 11 menit. Jika dengan mobil masih sekitar 2,5 jam. Kita sudah mendekati Sukanagara. Pada jalur ini, sobat ambil ke kanan untuk menuju pertigaan Sukanagara. Kita sudah berada di pertigaan Sukanagara. Kita ambil kiri untuk menuju ke arah Sukalaksana. Kalau ke kanan itu ke arah Gadu Pandak. Di sini kita sudah berada di wilayah Cianjur Selatan. Sisa jarak untuk sampai ke rumah Abah Jajang atau Curug Citambur sudah sekitar 39 km dari sini. Jika ditempuh dengan motor sekitar 1 jam 11 menit lagi. Jika ditempuh dengan mobil sekitar 1 jam 26 menit lagi. Kita memasuki desa Sukalaksana, masih di Kecamatan Sukanagara. Pada jalur ini, sobat akan disuguhkan dengan hamparan kebun teh dan perbukitan yang menawan. Di sini kita memasuki desa Sukarame, masih di Sukanagara. Masih dengan pemandangan yang indah di antara hamparan perkebunan teh. Kita akan terus mengikuti jalan ini sampai ke Kecamatan Pagelaran. Jika sobat melewati jembatan besi ini, artinya sobat sudah sampai di Kecamatan Pagelaran. Sobat masih berada di jalur yang tepat untuk menuju ke rumah Abah Jajang atau Curug Citambur. Berhati-hati di tanjakan ini, karena belokan ke kiri takut kelewat. Karena kalau lurus itu tadi ke arah laut. Kita akan ambil kiri untuk menuju ke Curug Citambur atau ke Kecamatan Pasir Kuda. Jarak dari titik ini menuju ke rumah Abah Jajang sisa 18 km lagi. Kalau ditempuh dengan motor sekitar 40 menitan lagi. Kalau dengan mobil sekitar 1 jam lagi. Jalan di sini sudah full beton, namun tetap berhati-hati karena terdapat jurang di sepanjang jalan. Banyak tanjakan yang berliku di jalur ini dengan pemandangan indah di kiri kanan jalan. Itulah rute jalan untuk menuju Imah Abah Jajang.
Dan sampailah kita di lokasi desa wisata Imah Abah Jajang yang berada di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur Selatan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, untuk terus mendapatkan update terbaru mengenai potensi desa, wisata seru, perjalanan, dan berbagai macam tentang kota Cianjur dari desa hingga ke kota. Sekian video tentang Rumah Abah Jajang ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.